menebar cahaya sunnah. Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Jadi dikabulkannya doa, kita dapatnya waktu mustajab itu tidak harus kita sengaja mengejar waktu itu untuk berdoa supaya dikabulkan Allah. Meskipun kebetulan. Saksikanlah kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam, azanillahu ayyakum. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ikhwatal Islam, azanillahu ayyakum, para pendengar dan sahabat Roja semuanya, di kesempatan sore hari ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kembali dipertemukan di kesempatan sore hari ini, dan juga kita akan menyimak satu pembahasan kajian ilmiah dari pembahasan kitab Bulughul Maram, buah karya dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimallahu taala. Kata Islam azanillahu ayyakum, pada kesempatan sore hari ini kembali kami hadirkan kajian ini di ruang dengar Anda, dan insya Allah pada kesempatan sore hari ini sebagaimana biasanya akan disampaikan dan dipaparkan bersama guru kita Al-Ustadz Al-Fadil Dr. Zainal Abidin bin Samsuddin LCMM hafizallahu ta'ala. Dan insya Allah pada kesempatan sore hari ini beliau akan mengangkat tema dengan judul Adab Khatib Jumat menghadap jamaah saat khutbah. Ikhwatal Islam azanillahu ayyakum, setelah kajian disampaikan oleh beliau, kami membuka sesi interaktif soal jawab bagi Anda semuanya ikhwatal Islam yang ingin memperdalam materi yang telah disampaikan. Anda dapat bertanya secara langsung di 021 823 6543, ataupun Anda dapat kirimkan melalui chat WA di 021 823 6543. Nah, ikhwatal Islam azanillahu ayyakum, alhamdulillah kami telah terhubung dengan beliau yang saat ini berada di Masjid Islamic Center Imam Ibnu Hajar. Dan untuk selanjutnya kita akan simak bersama kepada Ustadz kami. Persilakan, falyatafadhal maskuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد
صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fillah, saudara-saudariku yang dirahmati Allah, wabil khusus karyawan karyawati IHBS. Ya, pekerja untuk memajukan pendidikan. Jadi antum ini bekerja bukan sekedar kerja masuk kantor, tapi kerjaan yang paling mulia itu adalah pendidikan. Mendidik anak-anak kaum muslimin di atas Alkitab wa Sunnah. Dan antum berperan karena Allah mengatakan waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Enggak ada orang yang paling terbaik ucapannya dibanding orang yang menyampaikan Islam. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan la ayyahdiyallahu bika. Andaikan ada orang yang mendapatkan petunjuk lantaran kamu. Oh, lantaran. Jadi lantaran antum menjaga kebersihan pondok, anak jadi tenang belajar. Lantaran antum disiplin kerja keras dalam pengadaan, jadi anak anteng nyaman di pondok. Lantaran antum begadang melek security jaga supaya pelan, maka anak jadi nyaman. Gitu. Jangan cuman senangnya kalau jaga di pondok perempuan. Nah, itu. Karena ada teman chatting malam-malam. Itu. Berarti ada udang di balik. Nah, itu. Ya, di balik. Itu. Yang senyum merasa, yang ketawa berarti udah melaksanakan. Oke. Kita kali ini menarik adab yang sebetulnya bukan hanya ditekankan pada khatib, tapi juga pada jamaah, yaitu menghadap. Jadi imam menghadap jamaah, jamaah juga menghadap khatib ketika khutbah. Jangan ketika sudah mulai khutbah malah mencari tempat persembunyian kayak udang tadi, takut ditangkap penjala. Ada yang sembunyi di balik tembok, ada yang sembunyi di balik tiang, ada yang sembunyi di balik punggung temannya. Apalagi mentang-mentang temannya gede, ya, cukup untuk bersembunyi. Nah, orang-orang yang sembunyi pada tempat pertemuan umum itu pasti kesannya negatif. Lihat aja Pak, hewan-hewan yang nggak mau ketemu manusia, pasti hewan-hewan negatif, hewan buruk. Contoh, tikus. Kalau ada orang gimana? Sembunyi. Dua, kadal. Itu. Kalau ada orang, itu. Berarti orang-orang yang tidak mau bertatapan dengan imam pasti ada masalah. Satu, supaya nggak ketahuan ngantuknya. Gitu? Atau memang tidak, atau takut disemprot sama khatib karena kelakuannya jelek. Wah, ini nyinderku ini. Jelek. Jadi pasti ada kesan negatif gitu. Ini bukan manusia saja, ternyata hewan-hewan yang bermasalah itu pun menghindar dari manusia.
1 tikus, 2 apa tadi? Kadal, 3 cicak. Apalagi? Semua. Dan hewan-hewan yang akrab dengan manusia, memberi manfaat manusia. Apa? Nampak, lengket, biasa. Lihat, sapi, biasa sama manusia. Kambing, biasa. Kenapa? Karena ngasih manfaat. Kucing juga gitu. Walaupun kalau salah dia juga ngerti. Nyolong ikan gitu. Dia udah ngerti deh. Kalau papasan ada malu. Ini udah salah gak punya malu. Kalah tuh tikus. Kalah tuh apa? Kucing. Gitu. Oke. Nah, saya akan sampaikan hadis dari Abdullah ibnu Mas'ud. Seorang sahabat minas sabiqin al-awwalin. Orang-orang yang masuk Islam di awal. Bahkan menemukan hijrah. Ya, awal ke Habasyah. Apalagi hijrah ke Madinah. Bahkan beliaulah yang menyerahkan kepalanya Abu Jahal kepada Rasulullah ketika dibunuh pada waktu perang Badar. Itu. Beliau yang membunuh Abu Jahal. Ya. Dan beliau termasuk ulama dari kalangan sahabat. Ridwanullahi alaihi. Minal muksirina fil hadis, dan banyak meriwayatkan hadis, dan ahlul Quran, hafid, bahkan Rasulullah sendiri sering murajaah kepada Abdullah ibn Mas'ud. Makanya pernah Rasulullah murajaah surat An-Nisa. Itu yang membaca Abdullah ibn Mas'ud. Masya Allah. Berarti bacaan Abdullah ibn Mas'ud itu recommended. Mendapatkan rekomendasi sudah bagus sampai dijadikan rujukan Rasul. Nggak main-main itu. Makanya Rasulullah mengatakan, man ahabba ayyaqra'al Qur'ana ghaddan tariyan falyaqra' qira'ata ibni Ummi Abd. Siapa yang ingin membaca Al-Quran dengan bacaan segar seperti masa turunnya, orisinil bagus, gunakan qiraahnya Abdullah ibnu Mas'ud, yaitu ibnu Ummi Abd. Itu recommended itu. Dan ketika Quran itu dibukukan, Mbak, oleh tim pembuku Al-Quran pada zaman Abu Bakar, yang diselenggarakan oleh katib-katibnya Rasulullah dan juga Abu Bakar ketika itu, diantaranya adalah Ubay bin Ka'ab, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Thabit. Mereka menemukan 70 surat Al-Quran di Abdullah ibn Mas'ud. 70 surat. Di antara sekian berapa? 100. Ada berapa surat Al-Quran itu, Mas? Berapa? Bener nih, meyakinkan loh. Pertokel tuh. Ya. 115 atau 116? 14 ada 20. 120 apa 114? Bener, yakin? Nah, Masya Allah, ini berarti membaca Al-Quran semua. Hatam tiap bulan 30 juz. Atau juz 30. Lumayan kan. Nah, jadi hadirin sekalian, 114 ditemukan di Abdullah ibnu Mas'ud, 70 signifikan lebih daripada separuh. Dan antum jangan bayangkan mereka dulu itu membaca dengan melalui mushaf, tapi apa? Hafalan yang dia miliki secara sempurna. Ya. Akhirnya beliau wafat tahun 32 Hijriyah, digelari oleh Rasulullah SAW Abu Abdurrahman. Walaupun ketika itu belum punya anak.
Makanya anak yang pertama dinamai Abdurrahman setelah muncul gelar kunyah. Makanya dari sini juga seorang dibolehkan memberi kunyah dirinya walaupun belum punya anak. Gitu. Contoh, Aisyah tidak pernah punya anak, tapi beliau menggelari dirinya dengan siapa? Ummu Abdullah. Ini gitu. Taib. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti menunjukkan selalu. Karena itu kalau dinisbatkan akan adanya suatu perbuatan menunjukkan istimrar. Karena Rasulullah SAW idza stawa, ketika duduk alal mimbari, di atas mimbar, istaqbalnahu, kita menghadap. Jadi Rasulullah SAW ketika sudah duduk di mimbar, itu sahabat menghadap. Biwujuhina, dengan wajah kita. Tujuannya apa? Satu, orang yang menghadapkan wajahnya itu menunjukkan keseriusan. Dua, pastinya nanti ketika antum serius, konsentrasi, hati pikiran juga fokus. Beda dengan orang yang berpaling. Contoh aja lihat, orang yang antum ajak bicara, menghadap dengan yang melengos sana, melengos sini, ngadep, bahkan membelakangi, mana yang lebih fokus? Yang menghadap. Dan imam juga, khatib juga akan termotivasi. Wah, ini perhatian semua. Tapi kalau khatib ngelihat di sono udah mulai tumbang, di sono udah mulai teklak-tekluk, yang satunya udah mulai kesurupan, yang satunya udah masuk alam lain, nggak tahu jin apa yang menyurup. Imam juga apa? Aduh. Udah begitu khatibnya, Masya Allah, khutbah, bel tidur. Monoton, bahasanya itu aja. Udah lengkap. Khatib wal jamaah, ya. Setali 3 uang, ya. Bikin masjid itu semuanya kesurupan masal. Ya. Wah, habis sholat, salaman sama khatib, terima kasih Pak Imam, Masya Allah. Khutbahnya bagus sekali. Wah, terima kasih, ya, apresiasinya. Karena udah seminggu nggak bisa tidur Pak Imam. Setelah dengar khutbah jadi pules. Aduh, ini khutbah apa ini? Makanya di sini Pak, kalau Jumat itu satu, jangan diporsir. Persiapan jauh waktu, jangan dada. Bebersih, kalau ngantuk-ngantuk dikit, tidur dulu jam-jam 11. Ya. Kenapa? Karena siapa aja yang sudah diporsir, diperas, kerja keras, kepanasan, langsung masuk masjid IHBS, dijamin 100%. Aduh, ademin. Itu pules. Itu. Oleh karena itu ketika imam itu serius, makmum itu serius, maka gema khutbah itu akan tampak. Tapi kalau sekarang khotibnya sudah temanya usang, bahasa yang digunakan bahasa monoton, jamaahnya semuanya nggak fokus, nggak ngantuk, bahkan ada yang sembunyi di belakang tembok, di belakang tiang, udah. Maka kegiatan khutbah Jum'ah itu hanya ritual belaka. Seremonial yang kosong dari kenyataan dan dari makna dan hikmah, yaitu apa? Mengetuk, memberi nasihat, memberikan bimbingan kepada umat. Kenapa? Karena peserta sholat Jum'ah itu kebanyakan mereka jarang ngaji. Rutin seperti ini. Maka kesempatan bagi khatib untuk memberikan materi-materi yang mengena tema-tema khutbah yang sekarang bagus, bimbingan Islam yang sekarang ini baik, sehingga orang itu akan muncul kesadaran di dalam beragama.
Udah gitu datangnya juga mepet, imam udah naik. Gak boleh Pak, tolong, ini ada kesalahan umum merata di kalangan kaum muslimin. Datangnya ke masjid ketika sholat Jum'ah itu disamakan dengan duhur. Kalau antum duhur pas imam itu ya Pak, muadzin qomat masih ditolerir. Gitu. Artinya adzan pun masih ditolerir. Ini cuma beda. Rasulullah makanya membagi waktunya cuma berapa. Bahkan hadis ini diriwayatkan oleh Muhammad ibnul Fadl ibnu Atiyah yang dikatakan oleh para ulama di antara At-Tirmidzi, hadisnya sama sekali tidak bisa dijadikan hujjah. Bahkan Imam Ahmad mengatakan dia itu lebih mirip ahlul kadhib. Makanya hadis-hadis yang dia riwayatkan mendekati hadis-hadis palsu, dusta, dan bermasalah, matruk. Makanya Nabi Soleh menyarankan siapapun yang menemukan tanda-tanda anak yang dilahirkan seperti ini, maka hendaknya dibunuh. Gak mungkin seorang Nabi menyarankan seperti itu. Makanya hadis riwayat tentang masalah naqah ini atau untanya Nabi Soleh seputar itu adalah tidak bisa dipertanggungjawabkan. Walahu syahid, namun kata Imam Al-Hafidh, meskipun hadis ini dhaifun jidda dan dikatakan oleh Imam At-Tirmidzi bahwa dhahibul hadis, tapi ada syahid. Dan di dalam konteks ini, walahu syahidun min hadisil Barra inda Ibni Huzaimah. Syahid itu adalah yang terkait dengan matan, kalau mutaba'ah kaitannya dengan sanad. Artinya, meskipun sanadnya hadis ini dhaif, secara makna bisa diterima, bisa dijadikan sebagai dalil. Apalagi masalah ini sejalan dengan tradisi yang berkembang di zaman sahabat dan juga kebiasaan salafus saleh, di mana orang-orang yang khutbah, imam selalu menghadap kepada jamaah dan jamaah fokus kepada imam. Itu sudah menjadi tradisi dan perkara yang baik. Oleh karena itu, hadis ini secara makna bisa dijadikan, diangkat menjadi suatu tema bahwa imam dianjurkan untuk menghadap jamaah. Makmum juga begitu lebih. Nah, bagaimana sekarang ini sebelum saya jelaskan itu, Pak, saking pentingnya di sini ada satu interaksi yang komunikatif antara khatib dengan jamaah. Aslinya orang itu kan dianjurkan untuk menghadap kiblat. Ini sampai Allah dan Rasulnya mengizinkan khatib untuk membelakangi kiblat. Coba lihat. Aslinya keutamaan seorang itu menghadap kiblat. Makanya kalau antum cek, semua penceramah memberi kajian yang ada di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, itu menghadap kiblat, jamaahnya yang tidak. Ta'assi bin Nabi, dan Rasulullah SAW mengatakan, Al-Ka'batu qiblatul ahya'i wal amwat. Ka'bah itu kiblatnya orang yang hidup dan mati. Makanya mati pun kalau dikubur ngadap kemana? Kiblat. Tapi ini demi kepentingan interaktif dengan jamaah, demi kepentingan maslahat khutbah, sampai imam diizinkan, ditolerir membelakangi kiblat, tidak menghadap kiblat. Nah, makanya di sini antum yang fokus, antum yang serius. Tunjukkan semangat antum mendengarkan, keseriusan antum untuk memperhatikan, memahami apa yang disampaikan, mencermati dengan sesama isi-isi khutbah. Dengan cara apa? Menghadap, itu tanda secara zahir. Kalau sudah antum menghadap, fokus, tembus insya Allah pikiran hati. Akhirnya yang dinasihatkan itu kena.
Karena syarat nasihat itu masuk, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun, hati dulu dipasang, au alqas sam'a, pendengaran kita juga kita fokuskan, wa huwa syahid, fokus dapat. Makanya hati kita betul-betul fokuskan, telinga kita pasang di dalam perhatian, konsentrasi, insya Allah. Makanya di sini mendengarkan yang dituntut, bukan mendengar. Kalau kita tanya si kambing kebu yang lewat depan masjid itu kalau sedang dikumandangkan azan, kira-kira dengar enggak itu sapi kebu? Dengar enggak azan? Dengar. Tapi kenapa sapi enggak ke masjid? Karena tidak mendengarkan. Nah, itu menunjukkan beda mendengar dengan mendengarkan. Sehingga ketika kita di dalam proses mendengar Quran itu yang dituntut oleh Allah, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u, dengarkan, mendengarkan. Khutbah mendengarkan, Al-Quran mendengarkan, nasihat mendengarkan. Cuman jangan sekedar mendengar. Sehingga ketika ditanya, dengar-dengar, iya sih Pak. Nah, dengar-dengar cuma. Biasanya orang yang bicara nggak serius, kalau ditanya jawabannya ngambang, bilangnya saya mendengarkan atau saya dengar. Dengar. Dengar-dengar sih kayaknya begitu Pak. Itu saya lihat dia boncengan tuh sama janda kemarin. Itu. Tapi senata di cross check enggak. Wah, fitnah. Itu. Paham? Apa yang gue omongin? Nggak nyambung semua. Halo. Oke. Apa? Ngomong apa? Gimana? Siapa? Bang Coteng? Oh, bahaya. Jangan nanti udah pakai jubah putih itu. Terus sebentar lagi haji ini. Masya Allah. Masya Allah. Nah, itu ya. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Oke. Dari sinilah Imam Al-Bukhari membuat satu babun yastaqbilu al-imamul qaum. Bab dianjurkan imam itu menghadap kepada jamaah. Wastiqbalun nasi al-imam, manusia juga menghadap, fokus kepada imam. Kalau memungkinkan idza khatab, ketika khutbah. Tapi kalau luas dan tempatnya di atas, ya maksudnya di sini adalah fokus, konsentrasi. Itu. Apalagi di sini menunjukkan ketidakseriusan apa? Tidur, ngantuk. Ya. Itu udah jelas nggak benar. Sehingga di sana ada satu hadis juga, Inna Nabiyya SAW, kata Abu Sa'id Al-Khudri, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW jalasa dhata yaumin 'alal mimbar, Rasulullah SAW suatu ketika duduk di atas mimbar, wa jalasna haulahu, duduk di sekitarnya. Itu kayak begini. Makanya disebut halakoh. Halakoh itu lingkaran. Ngaji itu membentuk lingkaran. Jangan ada yang senderan, ada yang jauh, ada yang di mocok, ada yang lagi nggak serius. Itu. Nah, dari sinilah kita bisa simpulkan. Habis ini kita buka tanya jawab. Wa min huna yatabayyan. Dari situ tampak jelas annama yaf'aluhu ba'dun nas. Apa-apa yang dilakukan oleh sebagian manusia minal i'timadi ala jidarin, senderan di atas tembok, au amudin, atau tiang, mustadbirin al-qiblah, membelakangi qiblah, atau nyerong, wa wajhal khatib, dan juga tidak menghadap ke wajahnya khatib atau seorang yang sedang khutbah. Anna hadha khilaful aula, ini menyelisihi keutamaan. Wandur kaifa adina syari'. Ini lihat, perhatikan Pak. Sampai syariat mengizinkan khatib membelakangi kiblat.
Padahal aslinya seorang itu sunnah menghadap kiblat sampai diizinkan membelakangi. Tujuan utama liwajihu al-hadirin, agar terjadi komunikasi, interaksi yang bagus antara imam dengan makmum, antara khatib dengan jamaah. Nah, dari sini bagaimana dibalas oleh jamaah yang sorib, miring kanan, miring kiri, nengok kanan, nengok kiri, menghadap, ada yang ke apa? Ke tembok, ya. Ada yang ke tiang, ada yang nungging-nungging. Ya, anak kira serius, ternyata berkali-kali, berarti nggak serius. Orang itu kalau manduk-manduk serius, itu rata-rata 2-3 kali. Ini sampai 7 kali, berarti nah tidur. Gitu. Nah gitu aja, Masya Allah bagus. Ini lucu. Wah, berarti nggak beres tuh. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kita buka tanya jawab, dan insya Allah pertemuan yang akan datang terakhir hadis di dalam Kitabul Jumu'ah. Gitu ya. Jadi kitab Jum'ah sudah selesai, nanti kita akan berpindah kepada kitab Salatul Khauf. Jadi salat ketika saat perang itu kayak apa? Ya harus wajib kita ketahui walaupun antum nggak pernah perang. Gitu. Cara sholat ketika perang itu beda dengan dalam keadaan normal. Itu minim-minimnya. Nanti kalau ada lomba cerdas cermat pas Idul Fitri, pas Ramadan, antum bisa jawab kan gitu. Nanti cerdas cermat, nanti kita akan adu per unit. Sopir lawan catering. Iya. Catering lawan security. Nanti pokoknya masing-masing memperkuat divisi. Yang kalah kita gojlok sampai nangis. Oh iya, pas rapat general ya. Itu jadi nanti per divisi kita akan adu cerdas cermat. Nah, itu temanya, isi kajian itu. Ya. Keluarin ini timnya. Jadi cerdas cermat nanti ya kan, ini ada berapa divisi, ada 5 apa 7, lumayan. Itu nanti hadiahnya apa? Telur ayam itu 1 kerat gitu kan, gitu lumayan buat lempar-lemparan tuh. itu insya Allah pokoknya menarik deh nanti lomba cerdas cermat antar unit. Jadi nanti sudah tidak tahfidz lagi nanti, jadi cerdas cermat tentang materi Islam insya Allah. Demikian, silahkan mungkin ada yang tanya. Tafadhal. Masya Allah. Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas materi yang telah sampaikan di kesempatan sore hari ini tentang adab khatib Jumat menghadap ke jamaah saat khutbah. Nah, kalau Islam azani Allahu ayyakum, kami buka sesi interaktif soal jawab bagi Anda yang bertanya secara langsung. Anda dapat menghubungi kami di 0218236543 ataupun Anda dapat kirimkan pertanyaan Anda di chat WA di 0218236543. Nah, kita angkat yang pertama, mau telepon terlebih dahulu. Silakan bagi Anda yang sudah terhubung. Ya, silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Ini Pak, Iskandar Pak Ustaz. Ya, silakan Pak Iskandar. Ini Pak, melenceng dari tema Pak, enggak apa-apa Pak ini. Ya, silakan Pak. Dari tema Pak, ini saya mau tanya Pak. Kan kemarin saya ke PP Pak. Saya mau beli barang, ninjang uang di bank, apa gitu? Bang Pak Ustaz mau tanya, apa itu juga sama riba dengan uangnya orang kalau dipinjamkan sama orang Pak? Pinjam dengan bank gitu Pak ya? Iya Pak, apakah itu termasuk riba juga Pak Ustaz? Karena aku nggak tahu Pak. Karena aku mau beli barang, KPP mau tambah uangnya ya, Pak. Baik, terima kasih Pak Iskandar Pak ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaan Pak Iskandar, dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang yang beriman, panggilan iman itu karena orang yang paling bisa mendengar, memahami, mengabulkan hanya hati yang iman. Orang yang ada pembangkangan, ngeyel, cuek, itu pasti. Makanya yang dipanggil oleh Allah supaya tidak menyita energi dan juga efektif, ya ayyuhalladzina aman. Tinggalkan sisa-sisa. Berarti sedikit pun nggak boleh. Sisa-sisa. Dan di sini Allah memberikan syarat lagi terakhir, kalau kamu beriman. Coba bayangkan, dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, di sini diberikan satu catatan, in kuntum, syarat orang itu beriman ninggalin riba. Oh itu, in kuntum mu'minin kok. Artinya apa? Syarat orang itu memiliki iman yang sempurna ninggalkan riba. Dan riba itu sudah dimaklumkan oleh Allah. Yamhullahu riba. Allah melumatkan riba. Wa yurbis sadaqah. Mengembang biakan sedekah. Sehingga Rasulullah menegaskan di dalam hadisnya, inna riba wa in kathura fa inna aqibatahu tasiru ila kullin. Riba itu meskipun awalnya melimpah, nanti ujung-ujungnya itu sedikit. Nggak berkah. Makanya tinggalkan. Dan bahkan Rasulullah SAW mengatakan, 1 dirham dimakan riba itu sama dengan menzinai ibu 33 kali. Coba bayangin dosa zina dengan ibu sekali aja itu kayak apa? Inni anhakum 'anil zina. Aku larang kalian berzina. Wala antuzani bi 'ashri mura'atin ahwanu 'indallahi ta'ala min antuzani bi imra'ati jarik. Aku larang berzina, tapi andaikan kamu berzina dengan 10 wanita lain, itu lebih ringan daripada berzina dengan istri tetangga. Karena khianat, apalagi ibu, apalagi riba 3 kali. Tum tahu nggak perbandingannya? Hah? Masuk nggak nih akal antum? Kok melototin saya tuh? Ini jangan-jangan nggak beres nih semua orang. Tukang ngotel, tukang riba. Jangan. Apalagi udah difasilitasi komi, masih juga ngeriba. Aduh, udah. Kiamat itu. Kiamat sugro. Gitu loh mas ya. Insya Allah. Jadi Pak, intinya riba itu nggak peduli bank swasta, bank pemerintah, dan sekarang bank besar atau bank titil, atau bank percit, bank apa lagi? Bank yang per hari datang ke rumah antum itu loh. Bank apa yang namanya? Hah? Hah? Bank? Ya, bank keliling itu. Apa namanya? Bangkel. Bangke. Masya Allah. Namanya itu udah serem itu. Itu. Kalau udah serem-serem itu udah nggak jelas. Contoh aja. Bahannya rokok apa? Tembak kau. Lu kan ngerti. Itu. Tembak kau. Loh, belum apa-apa udah tembak kau. Itu belum jadi, Pak. Gimana kalau udah jadi rokok? Itu mati kau. Itu. Bahannya aja sudah tembak kau. Itu. Jadi mati kau. Itu makanya matikan rokok sebelum rokok mematikanmu. Hidup kasih umur panjang malah dipendekin pakai rokok, diisep terus tiap hari tuh umur lo. Sekarang gimana bisa panjang? Asap aja dibuat rebutan, keluar masuk. Mau efektif, masukin tuh banyak asapnya, kepala masuk kresek kali dah. Itu kan enak tuh, awet 1 batang insya Allah sehari, ya. Isep banyak, apalagi pakai elektrik yang banyak asapnya.
keluarin, langsung masukin tuh plastik sampah tuh. Itu enak kan, muter aja itu. Gitu. Insya Allah berangkat dari rumah ke kantor, itu kenyang tuh. Itu aneh, kadang-kadang cuman asap aja dikeluarin, dikeluarin, dimasukin. Udah gitu, kadang dibentuk bundar, natap kepala orang lain. Ini orang perokok itu memang masya Allah. Memang perokok itu paling dablek, dinasihatin paling susah. Katanya antum kalau ngerokok itu miskin, mendingan nggak ngerokok. Ngeyel dia, Pak. Saya ngerokok, nggak ngerokok, miskin gimana? Aduh, Pak, nggak ngerokok juga kagak bisa beli truk. Aduh. Serangan jantung, empoten macam-macam. Mati cepat. Tetangga gue nggak ngerokok mati duluan, Pak. Ngeyel. Itu. Makanya perokok itu enaknya diapain? Itu. Diapain? Ya dinasehatin. Gitu. Itu. Makanya prinsipnya perokok itu kagak ada lo gak rame kan gitu. Nah, ada lo mati kan, sepi. Itu. Oke. Dan yang sehat, yang sakit itu antum sendiri. Mana dulu seperti itu ideologi kita ciptakan, doktrin kita ciptakan sehingga anak berani berhenti. Anak ngerokok. Orang pondok nggak ngerokok itu ibarat nggak cebok. Kan gitu prinsip. Makanya pasti orang pondok. Orang pondok pasti ngerokok. Orang pondok nggak ngerokok ibarat nggak cebok. Tetapi ada prinsip, ada doktrin, ada ideologi yang saya tanamkan sendiri. Yaitu apa? Kesehatan itu di atas segala-galanya. Apalagi antum punya anak, punya istri, perokok. Coba bayangkan, istri antum nggak kasihan. Dicium kayak ditampar asbak rokok. Plok-plok begitu, wah, bau rokok soalnya. Enaknya apa itu? Paham? Apanya yang paham? Paham loh. Diulangi juga tuh. Untuk dasar lo tengil. Oke, yang lainnya silakan tanya. Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawabannya telah antum berikan Ustaz. Jawaban dari pertanyaan dari Pak Iskandar setelah terjawab, dan kita akan simak kembali pertanyaan berikutnya di 021 823 6543. Kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung untuk bertanya. Ya, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Ya, saya dengan Arifin Al-Maliki di Banten, Ustaz. Silakan Pak Arifin Al-Maliki. Ya, Assalamualaikum ya Ustaz. La'alaka bi khair. Ya, saya ingin bertanya. Jadi kan kalau seseorang jadi imam gitu Ustaz, terus misalnya sholat maghrib ya, setelah selesai salam itu kan menghadap ke ke kanan ya. Jadi kuping kanan diarahkan ke jamaah, kuping kiri ke kiblat ya. Ya itu maksudnya seperti apa gitu ya? Kenapa waktu zaman Rasul itu seperti itu, Ustaz? Ingin tahu penjelasannya gitu. Baik, terima kasih Pak Arifin. Cukup Pak Arifin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya, dan kepada Ustadz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustadz. Baik. Ikhwas sekalian, al-insiraf di dalam bahasa hadisnya itu insiraf adalah memalingkan muka ke arah imam. Karena di sini fa inna minas sunnati, termasuk sunnah salat, ayyuqbilal imamu 'alal ma'mum biwajhihi, menghadapkan imam ke makmum dengan wajahnya idza sallama minas shalah, ketika sudah salam. Wa an la yastamir mustaqbilal qiblah, dan tidak terus ngadep kiblat.
Kenapa? Karena pada saat setelah sholat, imam itu memberi tanggung jawab. Makanya ada dalam hadis Rasulullah SAW, al-muadzin mu'tamanun wal imamu dhamin. Muadzin itu pemegang amanah, imam itu pemegang tanggung jawab. Tanggung jawab sebagai imam pemimpin untuk memantau, untuk memastikan, untuk mengawasi rakyatnya yang sekarang ini diimam. Itu hikmahnya. Makanya di sini dikatakan oleh Imam Al-Bukhari, babul infital wal insiraf nil yamini washimal. Bab kita itu boleh berpaling dari kanan dari kiri. Jadi nggak ada ketentuan, Pak. Dari kanan dari kiri terserah. Wa fi sahihi Muslim anis Sudi qala sa'altu Anasan kaifa ansarifu idza sallaitu an yamini au an yasari. Bagaimana saya itu berpaling ya untuk dari kiblat menghadap jamaah, apakah dari kanan apa dari kiri? Qala amma ana fa aktharu ma ra'aitu sallallahu alaihi wasallam yansarifu an yamini. Adapun yang saya lihat kebanyakan yang dilakukan oleh Rasulullah dari arah kanan. Tapi bebas. Makanya dari sini Imam An-Nawawi menyetir hadis tersebut menegaskan la yaj'alanna ahadukum lisyaitani min nafsihi juz'an illa la yara illa anna haqqan alaihi alla yansarifa illa an yamini. Jadi berpaling dari arah kanannya. Aktsaru ma ra'aitu Rasulullah sallallahu yansarifu an shimalihina. Di sini saya lihat kebanyakan Rasulullah berpaling dari arah kirinya. Jadi dari sini kita gabungkan kanan boleh, kiri juga boleh. Intinya hikmah utama seorang imam ketika habis sholat assalamualaikum langsung sambil membaca astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian ketika Allahumma antas salam itu sudah menghadap makmum. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya, di sini ada beda kalau melihat Ka'bah ketika haji dan umrah, Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina. Itu. Kalau sholat, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Mudah setelah itu lanjut zikir sehingga ketahuan oh itu yang pergi. Itu nanti Jumat atau sholat berikutnya pergi lagi. Berarti jamaah ini sudah kebiasaan lamcing, salam pelencing. Itu kan gitu. Salam apa? Langsung pergi. Oh ini kadang-kadang. Oh ini Masya Allah. Yang terdepan istiqomah. Sampai akhir. Sehingga ketahuan. Oh kok nggak ada yang biasa sholat ini. Kemana? Oh sakit. Oh pindah. Oh hijrah. Sehingga imam itu betul-betul bukan hanya imam di masjid. Tetapi imam di seluruh keadaan. Ya di masjid, di luar masjid, di tengah masyarakat. Memperhatikan keadaan makmum. Makanya saking pentingnya memperhatikan keadaan makmum, Rasulullah SAW pernah ingin memanjangkan sholat karena mendengarkan tangisan si bayi, mempercepat sholatnya, memperingan sholatnya karena kasihan ibunya. Tuh. Itu penting. Rasulullah menegur Mu'ad bin Jabal dengan teguran keras, afattanun anta ya Mu'ad? Apakah kamu menjadi sumber fitnah, ingin menjadi sumber fitnah, wahai Mu'ad? Karena menjadi imam sholat isya dengan surat Al-Baqarah. Itu. Coba. Kalau Al-Baqarah, nungging semua. Makanya kagak ada yang diselamatkan ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Al-Baqarah. Enggak ada. Paling Al-Fatihah. Karena kalau Al-Baqarah, bubar tuh tahlilannya.
Gitu kan gitu. Al-Baqarah ila auliya tis'ah, wali 9 cuman Fatihah tok. Wali 9 ya harusnya 9 orang hebat. Al-Baqarah itu. Ini ya. Allah, ada lagi silahkan. Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah antum berikan Ustaz. Jawaban untuk Pak Arifin Maliki mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar atas jawaban yang telah diberikan oleh Ustaz. Baik, kita angkat pertanyaan berikutnya di 0218236543. Ya, kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan. Mohon maaf Ibu atau Bapak, suaranya tidak terdengar dengan jelas, terlalu kecil sekali. Bisa lebih dikeraskan, lebih didekatkan suaranya dengan HP-nya ataupun teleponnya. Ya, bisa diulang kembali dengan siapa dan dari mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu, suaranya masih kecil sekali. Baik, terputus. Kita tunggu kembali khotul Islam azani Allahu ayyakum. Bagi Anda yang ingin bertanya, kami persilakan di 0218236543 dan mohon agar dikecilkan terlebih dahulu suara televisi ataupun radionya ketika Anda berbicara agar tidak feedback, dan juga lebih didekatkan suaranya dengan alat komunikasinya agar kami bisa terdengar dengan baik, bisa mendengar dengan baik. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum. Ya, silakan. Ya, Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Pak Rio di Bogor, Pak. Pak Rio di Bogor. Silakan Pak Rio. Ini mau tanya ini, masalah itu sholat. Sholat itu kalau sholat duhur sama asar digabung itu berapa rokaat dan Untuk apa nih Bapak? Untuk kosor Pak? Salat safar, ya. Dalam safar? Ya kalau misalnya kan dari rumah itu nggak buru duhur di perjalanan sampai rumah asar. Di jamaah aja Pak ya? Di jamaah saja Pak ya? Oh, di jamaah itu ya. Berapa saat? Ya, baik. Cukup Pak ya pertanyaan Pak ya? Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, pertanyaan di Pak Rio tentang berapakah jumlah rakaat ketika menjamak salat zuhur dan asar. Silakan Ustaz. Perlu dibedakan antara jamak dengan qasar. Qasar saja, jamak saja. Kalau kita jamak qasar, berarti dua sholat digabungkan, itu namanya jamak. Di qasar, sholat yang 4 dikurangi jadi 2. Kalau jamak qasar berarti di sini ada penggabungan waktu dan pengurangan sholat. Dan perlu diketahui kalau sudah qasar hanya kaitannya dengan safar. Nggak ada qasar kalau nggak ada safar. Tapi kalau jamak itu kaitannya dengan kesibukan. Kalau ada kesibukan yang tidak boleh tidak. Kalau kita tinggalkan maka hajat-hajat itu akan terlepas atau maslahatnya itu akan hilang, maka dibolehkan. Contoh, perempuan yang istihadah, pendarahan. Kalau sholat setiap waktu dia akan mengalami masyaqqah, kesulitan, maka boleh jamak zuhur, asar, maghrib, isya. Zuhur berarti 4 tetap, asar 4 digabung jadi 1, kalau awalnya namanya takdim, kalau akhir namanya takhir, tanpa pengurangan sholat. Atau dokter yang sedang operasi besar itu membutuhkan 5 jam sampai 8 jam, mulai jam 11. Dijamin zuhur lewat sampai asar itu. Apa yang dilakukan dokter operasi? Ketika zuhur ditinggal itu habis dibelek, sholat dulu ya saya, mati. Kan gitu. Udah, perawat disuruh, ya udah urusin ya. Saya sholat dulu.
Ya nggak mungkin diselesaikan. Nanti kalau selesai ada waktu sholat, kalau nggak jamak. Contoh aja security ini polisi yang menjaga imam di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Itu ketika Jum'ah malah nggak sholat. Itu. Karena untuk menjaga ini. Bahkan ada orang yang sekarang ini mungkin penjaga bank yang sedang kondisinya itu kontras, bahkan terjadi kerusuhan. Maka seorang security karena diwajibkan untuk menjaga, tidak boleh meleng, bisa jamak. Begitu ya. Jadi jamak itu tergantung maslahatnya. Lalu kalau safar, ada safar, ada qasar, nggak ada safar, nggak ada qasar. Kalau qasar yang berubah itu sholatnya, kalau jamak yang berubah waktunya. Tuh, bedanya itu. Tapi kadang jamak qasar bisa bergabung karena safar berkaitan dengan apa? Maslahat. Contoh, antum diutus perusahaan untuk pelatihan ke Jepang. Selama 2 bulan umpamanya. Sementara kalau kita itu sholat di tepat waktu, nanti bisa aja lewat. Karena mereka nggak ngerti tentang masalah sholat. Bahkan tidak beragama. Yang ada cuman istirahat zuhur sama maghrib. Zuhur saya memanfaatkan jamak. Karena saya safar qasar sekalian. Nah, nanti ketika bablas sampai maghrib aman. Sholat sudah saya lakukan zuhur asar dengan jamak dan qasar. Maghrib juga begitu karena mau nggak mau maghrib itu istirahat. Saya manfaatkan untuk makan sholat. Maghrib sama isya. Ya, di jamak qasar. Qasarnya maghrib berapa? 1,5. Gimana? Sholat 1,5. Itu. Menjelang ruku selesai gitu. Nah, kalau 3 nggak bisa dikosor. Nah, kalau sekarang subuh, kenapa subuh ini nggak bisa dikosor, nggak bisa dijamak? Alasannya karena maghrib isya waktunya nyambung. Zuhur asar waktunya nyambung. Makanya ketika waktu nggak nyambung nggak boleh dijamak. Contoh asar sama maghrib antum jamak nggak boleh karena pisah waktunya. Yang nyambung itu zuhur sama asar, maghrib sama isya. Nah subuh ini pisah dua-duanya. Dengan isya juga pisah, dengan zuhur juga pisah. Apalagi dari subuh ke zuhur panjang. Makanya yang benar, solat isya itu kata Rasulullah SAW, waktu solatil isya ila nisfil lail, waktu solat isya itu sampai pertengahan malam. Jadi setelahnya ke sana itu waktu bukan waktu ikhtiar, bukan waktu afdal, tetapi waktu darurat. Barangkali antum bangun-bangun, ketiduran, jam 2 solat. Belum solat isya, solat. Lupa, Masya Allah, anak belum sholat tadi. Ingatnya jam 3 sholat, karena belum subuh. Itu waktu darurat maksudnya. Jadi kalau antum melambat dengan sengaja, sholat isya diundur-undur sampai jam 1, jam 2, nggak boleh. Itu karena menyelisih ketetapan Rasulullah, di mana Rasulullah mengatakan waktu sholatil isya ila nisfil lail, waktu sholat isya sampai pertengahan malam. Wallahu a'lam bishawab. Itu caranya ya, jamak qasar dan juga tata cara menjamaknya mengqasarnya. Wallah, silakan yang lain. Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan ikhwatul Islam azani Allahu ayyakum, kami berikan kesempatan kembali kepada Anda untuk bertanya di 0218236543 dan kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung. Silakan. Ya, silakan. Ya, silakan. Baik, terputus. Kami tunggu kembali kepada Anda ikhwatul Islam azani Allahu ayyakum. Bagi Anda yang ingin bertanya, kami persilakan. Nah, kita angkat pertanyaan melalui pesan singkat yang masuk Ustaz. Ustaz, mohon dijelaskan, apakah benar bahwasanya syarat sah dari khutbah, mendengarkan khutbah Jumat adalah jika khatib membaca
pujian, salawat, dan juga nasihat takwa. Lalu bagaimana kalau seandainya nasihat takwa yang disampaikan oleh khatib dalam bahasa Arab, apakah makmum mendapatkan gugurnya atau kewajiban dari mendengarkan khutbah Jumat, Ustaz? Silakan, Ustaz. Saya pernah bahas bahwa khutbah itu asalnya adalah bimbingan, taujih, nasihat. Jadi tidak maslahat orang itu kalau sedang memberikan taujih, bimbingan, arahan, nggak ada saling paham bahasanya. Oleh karena itu, orang-orang yang sekarang ini khatib dianjurkan untuk menggunakan bahasa yang dipahami oleh jamaah. Ya, bukan sekarang bahasa yang mereka itu nggak paham. Ya, sekarang kalau nggak paham ya untuk apa kan gitu ya. Wallahu a'lam. Jadi seperti itu. Oleh karena itu orang yang mendengarkan khutbah sementara dia tidak paham ya hanya mendengarkan sebagai syarat untuk memenuhi sholat Jum'ah itu sempurna. Itu aja ya. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas jawaban yang telah antum berikan, Ustaz. Dan kita akan kembali angkat pertanyaan telepon di 021 823 6543. Kepada Anda yang telah terhubung, kami persilakan untuk bertanya. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Di Pak Bustanuddin di Solok, Sumatera Barat. Pak Hasanuddin di Solok, silakan. Bustanuddin. Bustanuddin, silakan Pak Bustanuddin. Ini saya menanyakan masalah air mustakmal, Ustaz. Kami dulu belajar air mustakmal ini tidak boleh dipakai. Artinya air yang sudah terpecik bekas wudhu kita tertumpah kepada baskom atau ember yang kita pakai, maka itu termasuk mustakmal, tidak bisa dipakai lagi. Itu pelajaran yang dulu. Sekarang ini setelah mengenal sunnah, tidak ada yang disebut dengan air mustakmal itu. Karena Nabi pernah memakai bekas mandi istrinya. Kan yang saya tanyakan, dari mana awalnya dapat air mustakmal ini? Apakah benar pendapat ini atau tidak? Kemudian kalau kita pergi safar, memakai pempes gitu, Ustaz. Kadang pipis di perjalanan dari mobil atau yang naik pesawat, bagaimana istindaknya, Ustaz? Apakah bebas dari istindak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Bustanuddin atas pertanyaannya, dan kepada Ustadz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustadz. Saya coba tangkap yang saya jawab, yang saya pahami ya. Tampaknya pertanyaannya beliau ini ada yang paham? Gimana? Iya, air mustakmal aja. Selain mustakmal ada nggak? Cukup itu aja ya? Baik. Gini Pak, air itu hanya ada dua. Suci itu ada dua, suci tidak menyucikan, suci menyucikan. Suci tidak bisa menyucikan, contoh air kelapa. Suci, tapi bisa nggak dipakai junub? Mandi junub pakai air kelapa. Wah, keren banget. Atau sprit, suci nggak? Suci. Tapi bisa nggak wudhu sprit? Wudhu pakai apa? Itu. Udah deh, anak wudhu pakai air kuah. Daripada mubazir. Itu lebih banyak. Nggak, itu suci. Mutinya bisa dimakan, tapi bisa nggak digunakan untuk menyucikan? Tidak. Nah, ada air yang suci menyucikan. Contoh air hujan, air sumur, air kali, air laut, air sumber mata air sumur, ini semua suci menyucikan. Nah, yang kedua, air najis. Ada najis, itu ada dua macam. Najis yang tidak merubah bau, warna, rasa, maka itu boleh. Lo jangankan musta'mal, air yang kena najis sementara tidak merubah bau, warna atau rasanya, boleh kok.
Yang tidak boleh air najis itu apa? Ketika berubah baunya atau warnanya atau rasanya. Wah, wudhu kok bau kencing nih. Itu jangan. Tapi nggak bau, nggak ada, warna nggak ada, rasa dijidatin juga normal. Silakan contoh gini, anak nanya sama antum. Antum ketika antrian di rest area atau di tempat WC umum, toilet umum lah, ya, terminal atau ini. Dan toiletnya kecil-kecil pakai ember pendek-pendek begitu. Antum jamin nggak air yang ada di ember-ember itu tidak cipratan kencing orang yang keluar masuk keluar masuk? Yang nggak tahu ada yang kencing berdiri, gitu? Ada yang kencing sembarangan. Potensi mercik ada nggak? Ada. Terus antum untuk mengetahui ini kena atau tidak, antum tanya satu-satu. Pak, tadi mercik nggak? Ditempelin uang sampean. Ngapain ngecek-ngecek kencing saya? Gitu. Antum ngeceknya apa? Berubah nggak bau atau warna atau rasanya? Kalau masih keaslian air itu masih ada, pakai. Mosok mau wudhu aja ngecek KTP. Gitu. Pak, tolong KTP Pak, Muslim nggak? Ini jangan-jangan kencingnya sembarangan. Nggak bisa antum seperti itu. Makanya agama itu mudah dan mabni ala zahir, kita tampak zahirnya. Yang penting nggak berubah apa? Baunya atau warnanya atau rasanya, pakai. Begitu loh Pak. Ya, wallahu a'lam bishawab. Dengan demikian, ketika kita sekarang wudhu, yang penting tidak najis dan berubah bau warna rasanya, pakai. Apalagi musta'mal. Ada orang yang mati gara-gara air musta'mal. Wudhu pakai gayung, wah ketetesan nggak jadi lagi. Pakai padasan itu karena kepegang puncuknya nggak jadi lagi. Wudhu di keran kepegang juga nggak jadi lagi. Akhirnya nyari sungai yang paling lebar, ketetesan lagi. Akhirnya apa? Wudhu di tengah laut, kejebur mati. Nyusahin sendiri. Sementara dalil menunjukkan pernah Rasulullah SAW mendapati seorang yang sedang dalam keadaan masih kecil, dipercikin bekas air wudhunya Rasulullah, nggak dicuci itu. Bahkan Rasulullah SAW ketika habis wudhu, airnya tidak ada satupun yang jatuh ke bumi. Tidak ada semua oleh sahabat. Kalau air musta'mal itu bermasalah, maka nggak mungkin itu dilakukan oleh para sahabat Nabi Ridwanullahi alaihim. Paham tuh? Udah. Baik, saya kira itu ini terakhir Mas. Ya, insya Allah mungkin ada satu lagi yang paling akhir. Silakan Mas. Nah Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz, dan kita akan angkat satu pertanyaan terakhir di kesempatan sore hari ini kepada Anda semuanya ikhwatal Islam yang telah terhubung. Kami persilakan. Ya, silakan yang sudah terhubung. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Izin Ustadz bertanya, Yanto di Jakarta, Ustadz. Ya, silakan Pak Yanto. Kalau kita mau belajar membaca Al-Quran atau tahsin, itu apakah disyariatkan untuk membaca surat Al-Fatihah dulu, Ustadz? Demikian Ustadz pertanyaan Ustadz. Ustadz. Wah, jazakallah khairan Pak Yanto atas pertanyaannya. Terima kasih banyak, dan kepada Ustadz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustadz. Tolong diperhatikan, surat Al-Fatihah itu dianjurkan dibaca hanya di 4 tempat. 1 ketika sholat, 2 ketika ruqyah, 3 ketika membaca Al-Quran secara normal. Ya, secara normal. Itu. Jadi, kalau sekarang membaca Fatihah itu bagian daripada membaca Al-Quran, silahkan. Tapi kalau sudah khususon, nggak ada. Dan yang keempat, ketika kita sholat jenazah. Walaupun masuk bagian dari sholat secara khusus. Selain itu nggak ada. Fatihah itu kalau tidak sholat jenazah,
Kalau kita tidak ruqyah, kalau tidak bagian dari membaca bacaan Al-Quran, udah. Berarti disitulah menyelisihi apa yang telah digariskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka silakan kalau antum baca Al-Fatihah karena sholat, baca Al-Fatihah karena jenazah, baca Al-Fatihah karena ruqyah, karena Rasulullah lakukan itu dan para ulama juga melakukan, atau karena kita membaca bagian dari bacaan Al-Quran. Baca Bismillahirrahmanirrahim, A'udzubillahi minasyaitonir Fatihah sampai Al-Baqarah kita baca 1 juz selesai. Nanti berikutnya silahkan. Itu ya, wallahu a'lam. Saya kira itu cukup. Nah Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum Ustaz, atas jawaban yang telah antum berikan Ustaz. Demikian ikhwatul Islam azani Allahu ayyakum, telah kita simak bersama kajian ini, dan sebelum kita akhiri perjumpaan kita yang penuh dengan faedah, kami minta kepada Ustaz untuk menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustaz. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita menyampaikan adab di antara sekian adab seorang khatib dan jamaah ketika Jum'ah. Fokus, konsentrasi, dan saling ada interaktif yang komunikatif. Sehingga jamaah juga mendapatkan faedah. Imam akan lebih serius, fokus, antusias di dalam menyampaikan materi khutbah. Dan pada saat itu, khutbah Jum'ah akan lebih banyak memberikan faedah. Demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadikan ilmu yang bermanfaat. Dan semoga Allah mengajarkan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat. Semoga pertemuan kita pertemuan yang dirahmati Allah, dan perpisahan kita perpisahan yang dijauhkan dari keruh hati perpecahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada guru kita semua, Al-Ustaz Al-Fadil Dr. Zainal Abidin bin Samsudin LCMM Hafizahullah Ta'ala, yang telah memberikan waktunya di sore hari ini untuk menyampaikan kajian dalam pembahasan kitab Bulughul Maram, dan juga telah memberikan jawaban-jawaban dan setiap pertanyaan yang telah diajukan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga beliau di sana dan keluarga beliau, dan juga semoga Allah memberikan keluasan ilmu sehingga semakin banyak faedah ilmu yang dapat kita ambil dari setiap perjumpaan bersama beliau, insyaallah, Allahumma amin. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Dan juga kami ucapkan terima kasih banyak untuk rekan kami di Kru Roja Cilengsi, dan serta rekan kami yang berada di Masjid Islamic Center Imam Ibnu Hajar Cipayung, yang telah bekerja sama menghadirkan acara di tengah-tengah kalangan kaum muslimin. Kami ucapkan terima kasih banyak, jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas kerjasamanya. Dan untuk Anda semuanya ikhwatal Islam azani Allahu ayyakum, atas kebersamaan Anda dari awal hingga akhir, kami ucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan bagi kita mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Nantikan kembali kajian beliau insyaallah pada hari Kamis pekan ganjil, hari Rabu pekan ganjil berikutnya, untuk kita simak kelanjutan pembahasan dari kitab Bulughul Maram. Akhir kalam, kami mohon undur diri dan mohon maaf dalam kekurangan yang kami hadirkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.